Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang unsur halogen. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan nama saya Meila Agustin Ningtyas. Perkenalkan, nama saya Hanimah Sayudia Fitri. Perkenalkan, nama saya Nurul Saidah Al-Fauzani, nomor absen 25. Perkenalkan, nama saya Reva Nuraini dengan nomor absen 26. Perkenalkan, nama saya Roshidatul Ulia dengan nomor absen 27. Perkenalkan, nama saya Siti Maulidia. Perkenalkan, nama saya Zildania Indana Sulfa, nomor absen 32. Nah, setelah perkenalan, yuk langsung aja kita masuk ke penjelasan materinya. Di sini yang harus kita tahu terlebih dahulu adalah apa sih yang dimaksud dengan unsur halogen itu? Unsur sendiri memiliki pengertian yaitu suatu zat murni yang sudah tidak bisa dibagi lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Sedangkan halogen ialah istilah yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu halos yang berarti garam dan genes yang berarti pembentuk. Jadi yang dimaksud dengan unsur halogen adalah senyawa yang unsur-unsurnya dapat bereaksi dengan logam untuk membentuk garam. Pembagian halogen. Halogen merupakan unsur golongan 7A yang terdiri dari fluorin, klorin, bromin, iodin, dan astatin. Yang pertama, fluorin. Fluorin berasal dari bahasa Latin florum, bahasa Inggris fluorine, atau yang disebut juga dengan fluor, adalah unsur kimia dengan lambang F dan nomor atom 9. Fluorin ini merupakan halogen yang paling ringan di antara unsur halogen yang lainnya. Kedua, fluorin. Klorin berasal dari bahasa Latin chlorum, bahasa Inggris klorin, yang juga disebut dengan klor, adalah unsur kimia dengan lambang Cl dan nomor atom 17. Nah, klorin ini adalah halogen yang paling ringan kedua setelah fluorin. Ketiga, bromin. Bromin berasal dari bahasa Yunani kuno bromus, yang berarti bau busuk atau berbau pesing. Merujuk pada baunya yang tajam dan menyengat, adalah sebuah unsur kimia dengan lambang Pr dan nomor atom 35. Nah, sesuai dengan namanya, bromin ini memiliki bau yang sangat menyengat. Tetapi ketika dilarutkan dalam air, baunya akan menjadi tidak terlalu menyengat. Keempat, iodin. Iodin atau biasa disebut dengan iodium adalah sebuah unsur kimia dengan lambang I dan nomor atom 9. Iodin menjadi unsur halogen stabil terberat karena wujudnya yang berupa padatan non-logam. Kelima, astatin. Astatin adalah sebuah unsur kimia dengan lambang At dan nomor atom 85. Astatin ini merupakan unsur yang paling langka di kerak bumi karena hanya muncul sebagai produk peluruhan dari berbagai unsur yang lebih berat. Karena hanya muncul sebagai produk peluruhan yang meluruh dengan jangka waktu yang sangat pendek, menjadikan astatin jarang ditemui. Nah, itulah pembagian dari unsur halogen. Unsur halogen ialah oksidator kuat dan mempunyai potensial elektronegatif. Unsur halogen ini dapat berupa molekul diatomik, berbau menyengat dan menusuk, serta mudah larut dalam air. Setiap unsur halogen mempunyai warna dan bentuk yang berbeda. Jadi, unsur halogen menurut fisika itu setiap unsur pasti mempunyai warna dan bentuk yang berbeda-beda. Wujud unsur halogen sendiri itu ada 5. Yang pertama, fluorin, yaitu berbentuk gas dan berwarna hijau pucat. Yang kedua, klorin, yaitu berbentuk gas berwarna kuning kehijauan. Yang ketiga, bromin, berbentuk cairan berwarna coklat kemerahan. Yang keempat, iodin, yaitu
berbentuk padat yang menyublim menjadi uap dan berwarna ungu. Dan yang terakhir, astatin, yaitu berbentuk padatan yang mengandung radioaktif. Wujud dari setiap unsur itu akan mempengaruhi titik leleh dan titik didihnya. Semakin padat, maka semakin besar titik leleh dan titik didihnya. Di sisi lain, semakin ke bawah, kerapatan dari jari-jarinya semakin meningkat. Sifat kimia unsur halogen adalah reaktivitasnya yang tinggi sebagai unsur non-logam. Halogen dapat bereaksi dengan hidrogen membentuk asam halogenida. Jika bereaksi dengan basa, halogen akan membentuk garam. Jika bereaksi dengan logam, halogen akan menghasilkan logam halogenida yang memiliki bilangan oksidasi yang tinggi. Proses pembuatan halogen. Proses pembuatan unsur ini dapat dilakukan menggunakan cara oksidasi, reduksi, dan elektrolisis. 1. Cara pembuatan klor. Menggunakan cara oksidasi dengan memanaskan campuran MnO2, NaCl, dan H2SO4. Maka reaksi yang terjadi adalah MnO2 plus 2H2SO4 plus 2NaCl akan menghasilkan MnSO4 plus Na2SO4 plus 2H2O plus Cl2. 2. Cara pembuatan brom. Dengan cara mengalirkan gas Cl2 ke dalam air laut, maka reaksi yang akan terjadi yaitu Cl2 plus Br- akan menghasilkan 2Cl- plus Br2. Dan yang ketiga, cara pembuatan iodium menggunakan cara reduksi dengan menambahkan NaHSO3 ke dalam larutan NaIO3. Reaksi yang terjadi adalah 2NaIO-3 plus 5NaHSO-3 4 akan menghasilkan 3NaHSO2-4 plus H2O plus I2. Unsur halogen meliputi fluor, klor, brom, iod atau yodium, dan astat. Berikut ini adalah kegunaan halogen dalam kehidupan sehari-hari. Untuk fluor digunakan dalam pasta gigi untuk mencegah kerusakan dan memutihkan gigi. Klor biasa digunakan di kolam renang untuk membunuh bakteri. Yodium digunakan dalam produksi beberapa obat, sedangkan untuk astatin sendiri merupakan unsur radioaktif yang berbahaya dan saat ini belum ada kegunaannya di luar penelitian. Dampak negatif halogen. 1. CFC bereaksi dengan ozon menyebabkan berkurangnya lapisan ozon di atmosfer yang mengakibatkan pemanasan global. CFC adalah senyawa yang digunakan untuk membuat suhu dingin pada alat pendingin yang memiliki dampak buruk bagi lingkungan. 2. Pestisida DDT dari halogen tidak dapat terurai secara alami dan dapat terakumulasi dalam tubuh manusia melalui tumbuhan yang dikonsumsi. Pestisida DDT adalah salah satu yang dikenal sebagai insektisida sintesis khususnya dalam bidang pertanian. Sifatnya yang sangat berbahaya di lingkungan dan tahan lama di alam, sehingga senyawa ini sebenarnya dilarang penggunaan. 3. CCI4 mengakibatkan kerusakan fungsi hati dan syaraf. Karbon tetraklorida tetaklorometana adalah senyawa kimia dengan rumus CCI4. Senyawa ini banyak digunakan dalam sintesis kimia organik. Dulunya karbon tetaklorida juga digunakan dalam pemadam api, tetapi sekarang sudah ditinggalkan. Itu dia penjelasan dari kelompok kami mengenai unsur halogen. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.